ketika lo bikin sampel itu, bikin tab Excel itu, berarti lo udah di titik sebenarnya psikis lo udah kena, mental udah hantam sampai pada titik enough. Iya, karena sampai lo bikin Excel itu gitu. Mungkin ya, karena gue ini kan udah kena anxiety ya. Gue udah kena anxiety, terus abis itu trigger banyak hal yang bikin gue jadi yang gue harus apa. Sedangkan anxiety itu bisa healing atas kalau mereka punya support system yang baik gitu. Sedangkan support systemnya gue ini, gue bisa katakan kurang apa ya, kurang mengakomodir gue untuk bisa oke, ayo lo bisa sembuh, yuk kita giniin ya, untuk bisa berdamai dengan anxiety-nya gue ini gitu. Jadi along by the way gue akhirnya mencari jalan gue sendiri untuk sembuh gitu. Ini agak aneh ya, mungkin kalau orang mikir gini, ini orang sakit, ini orang punya gangguan sedikit gitu di kecemasan karena banyak hal gitu, mungkin alam bawah sadar, pikiran dan lain-lain. Tiba-tiba yang nyembuhin adalah ya udah aku sendiri gitu. Jadi gue yang cari-cari gue healing gimana, berapa psikolog gue datengin, kemudian akhirnya gue memutuskan untuk tidak memakai psikolog lagi, terus akhirnya gue mencoba untuk pengobatan yang lebih natural gitu, jadi yang kayak meditasi, apa yang kayak gitu-gitu. Jadi begitu kecemasan itu datang, itu kan gue triggernya bisa macam-macam ya, dan itu gue nggak bisa yang gue ngeliat ya ada ST, gue bakalan cemas ya, nggak kayak gitu bentukannya. Jadi kapan aja bisa datang, kapan aja bisa gue kontrol, itu yang gue nggak bisa pastikan gitu. Jadi pernah ada waktu yang akhirnya gue yang nyuruh Bugi untuk yang gue lagi panik nih, gue bilang gitu, gue lagi panik, tolong tenangin gue, tolong kalau nggak distract deh, ngajak ngobrol apa aja, pokoknya sesuatu yang bikin jadi ke distract gitu. Nah itu hal-hal kecil kayak gitu dia susah gitu, dia memang orangnya sebenarnya susah sih komunikasi gitu ya, karena ya mungkin biasa dengan anak tunggal, nggak punya siapa-siapa, nggak terbiasa di lingkungannya dia. Tapi gue butuh itu, dan gue yang mendirect dia untuk how to heal gue gitu. Nah itu kan agak lucu ya jadinya. Jadi ya hal-hal kayak gitunya sih yang akhirnya mungkin bikin gue juga lama-lama kekikis, capek dan lain-lain. Banyak hal yang masih gue harus lakuin ke depannya, dan ya kayak gini-gini yang bikin ya udahlah, daripada ini mendingan kita masing-masing aja. Dari awal pernikahan kita tahu begitu pendiam ya, tipenya ya, kita ini. Dan itu berlaku juga gak sama lo anak-anak? Jadi ya memang tipenya harus justru lo yang ngomong dia. Mungkin awalnya gue nggak terlalu sadari benar gitu, karena gue mungkin masih euforia dengan keadaan, kemudian gue juga mikir orang semuanya kan berprogres ya gitu, semuanya berprogres dengan ingin menjadi lebih baik. Jadi ya udah, gue memberikan toleransi itu kepada dia untuk berkembang dan lain-lain. Tapi along the way lagi mungkin ya itu sudah menjadi karakter orang gitu, yang gue nggak bisa mengubah siapapun orang kecuali atas kesadaran dia sendiri mau berubah gitu. Kayak gue menyadari bahwa gue berangkat juga dari keluarga yang bukan perfect family banget gitu ya, tapi gue nggak bisa mewariskan rasa kebersalahan gue zaman dulu, rasa ketidaksukaan gue zaman dulu pada saat gue mengalami hal itu di keluarga gue kepada anak-anak gue. Jadi gue memutuskan untuk memutus rasa itu, dan gue mengubahnya untuk menjadi oke, cukup sampai di sini aja, gue perbaiki untuk anak-anak gue gitu. Tertarik sama anxiety yang tadi, dan memang butuh support system yang solid ya kan. Yes. Worst case-nya adalah pernah nggak nemu kasus yang limit anxiety itu sampai mana sih kan? Gue pernah sampai aduh nano nih gue nih atau apa, overthinking atau kepala lu sakit atau
Gue itu sempat ngobrol sama salah satu psikolog, dan psikolognya salah satu psikolognya itu teman gue, namanya Intan Ernita, pasti tahu juga. Akhirnya dia yang bilang ke gue bahwa gue kan menjelaskan gue ngerasain gini bla 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 bla, dan itu lumayan dapat peaknya, dapat triggernya itu pada saat pandemi juga ya, mungkin karena semua orang pasti begitu, tapi mungkin karena gue sudah punya ada di dalam diri gue si anxiety yang gue nggak pahami sebelumnya, lebih ke trigger jadinya pada saat pandemi itu. Kalau menurut Intan waktu itu saat itu memang gue udah masuk ke psikosomatis ya gitu loh fasenya, jadi gue udah yang kayak apa ya, shaking. Ini lo ngomong gue agak Basah, sedikit keringet dingin. apa namanya nggak nyaman, udah sampai psikosomatis dan ya itu gue butuh healing, dan si respon dari Bugi saat itu cuma yang kayak kenapa sih, nah gue nggak bisa dibikin kenapa sih gitu loh. Nah, akhirnya gue cerita ke teman-teman gue yang bilangnya baru yang bilang ke Bu Gigi, itu kayaknya kena begini gini lo harus ini, jadi jangan yang kayak kesannya gue cuma kayak mungkin di pandangan di matanya dia gue cuma kayak cewek cranky doang, cuma kayak hal kayak gini doang, lo kayak drama banget gitu. Gue udah ya kalau kata Intan sih gue udah waktu itu udah sempet fase psikosomatis, tapi alhamdulillah gue find my way juga untuk healing gitu. Jadi gue sebelum ketemu psikolog yang ngasih tahu gue, kan gue ketemu beberapa psikolog, tapi itu semua masih kayak fase awal semua, jadi kayak masih fase kayak penjelasan apa yang gue rasain gini-gini, dan itu kan takes time ya, kita nggak mungkin cuma satu kali pertemuan, dan takes time untuk berapa kali pertemuan akhirnya mereka baru bisa menganalisa lebih jauh apa yang harus mereka lakukan ke gue gitu. Dan menurut gue itu kayak capai di guanya untuk memulai lagi. Akhirnya begitu terakhir gue ketemu Intan, gue bilang gue udah ngelakuin ini Tan gitu, maksudnya ini apa yang gue rasain, terus apa yang gue lakuin adalah gue membuat tulisan yang ternyata di ilmu psikologi itu terpakai adalah journaling gitu. Padahal gue tidak bermaksud untuk itu, gue cuma kayaknya gue pengen nulis aja kayak zaman dulu kecil gue nulis diary gitu ya. Jadi ya udah, ternyata itu lumayan agak ngebantu gue untuk gue iniin masalahnya apa, terus apa yang gue rasain, terus jadi gue kenapa akhirnya sampai gue nemuin titik yang menurut logika gue oke, itu nggak apa-apa gitu. Oke. Setelah pisah itu berapa lama, dan dari mulai lu pisah itu sampai hari ini justru kondisi lu baik-baik, lebih baik gak sih? Mungkin karena udah bisa dibilang pada saat berumah tangga juga mirip-mirip begini gitu kan, kita sebelumnya juga pisah dulu, terus habis itu komunikasi alhamdulillah masih lancar gitu, karena kan gue memang harus melibatkan dia terus kan untuk anak-anak gitu, karena gue nggak mungkin sendiri-sendiri gitu, karena anak gue maunya nempel sama gue, tapi gue mau melibatkan Bugi untuk lo harus jadi ayah hadir gitu, bukan cuma sebagai ayah ada doang, tapi harus ayah hadir gitu, karena anak-anak ini apalagi terutama Gamila, dia kan bentar lagi udah teenager ya gitu, dimana kalau udah teenager udah terbentuk dong gitu kan karakternya, apa yang dia tahu dan dia rasa mengenai sosok ayah dan ibunya, udah itu yang terpatri terus sama dia gitu. Jadi di sini gue memang harus melibatkan dia terus ya, orang-orang melihatnya ya gue kayak masih bersama aja, karena ya emang gue nggak mau ada sesuatu nggak mau bikin jadi awkward juga gitu. Cuma ya balik lagi ternyata keluarga yang keberatan gitu dengan bahkan kalian nggak pisah gitu, ini kondisinya sebenarnya gimana sih, kok kelihatannya kok kayak masih sama-sama atau apa. Jadi mereka kayaknya yang kerepotan untuk menjelaskan ke ada orang lain lagi, atau mungkin ada keluarga yang jauh yang udah sempat dengar selintingan apa, udah mandi loh, jangan dilalerin. Itu jadi dengar selintingan dan segala macam, mereka nggak mau, jadi kayak ngerasa keberatan untuk menjelaskan gitu kan. Jadi mereka pikir
udahlah mendingan kamu aja yang ngomong sendiri, toh kalau misalnya dari mulut kamu mungkin orang jadi lebih paham, lebih mengerti gitu. Jadi yang sebelum akhirnya pasang update di sosial media itu aku udah satu grup WhatsApp aku infoin, masih tahu bahwa oh ya aku sama Bubi udah loh ya gini itu satu grup WhatsApp dari keluarga sampai teman-teman. Ada trauma nggak? Ada trauma nggak? Trauma, dibilang trauma bukan trauma ya, cuma nggak mudah aja, soalnya kan ini pernikahan gue yang terlama ya. 14 tahun. 14 tahun. Menertawakan diri sendiri. Gitu, jadi menghapus apa yang sudah menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kebiasaan sih, karena itu yang nggak gampang sebenarnya.